Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dengan ibadah Faithful Women Service GBI Ebenezer. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pastor Cindy Montolalu. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 15 mengatakan bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita mau tenang di hadirat Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru, semangat baru, dan kita dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah Faithful Women Service, Tuhan pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkuasa, kuasa-Mu yang tak terbatas mendebusi setiap kami masing-masing di tempat dimanapun kami berada. Jamah hati kami Tuhan, urapi setiap kami, biarlah kami boleh mendapat kekuatan baru di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Katakan, Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian di dalam kesesakan. Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian di dalam kesesakan. Kau beri kebelagaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah
lebih dalam lagi. Kita percaya hanya di dalam Dia kita bisa merasa tenang, merasakan damai sejahtera dan juga sukacita. Biar Tuhan saja yang memenuhi hati kita dan memberi hati kita damai. Katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh,
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom para wanita yang kekasih yang terus beribadah. Saat ini kita berjumpa kembali di online Faithful Woman Service, dan biarlah kita mau sama-sama memasuki tahun-tahun yang penuh dengan masalah penderitaan ini dengan satu kepastian, karena Tuhan selalu ada. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada setiap kami untuk bisa beribadah. Tuhan menolong setiap pribadi kami supaya kami boleh menjadi wanita yang kuat, wanita yang bisa menjadi tiang doa bagi keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, bahkan bagi kota dan bangsa kami yang kami kasihi. Tuhan, Engkau menolong setiap kami, urapi setiap kami dengan pengertian yang baru yang datang daripada Roh Kudus, supaya kami mampu menyerap segala kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga semua kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu berasal dari hati Tuhan untuk kami bisa sama-sama renungkan, dan kami boleh memuliakan Tuhan karena kami melakukannya di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah para wanita yang kekasih, pada saat ini saya menerima sebuah tema yang luar biasa, yaitu bicara tentang be still. Supaya setiap kita boleh diam dan berada dalam ketenangan sekalipun badai bergelora. Mungkin badai pandemi, badai pergumulan, badai masalah, apapun itu yang sedang datang dalam kehidupan setiap wanita, tentunya kita mampu menghadapinya bersama dengan Kristus. Dan apa yang hari-hari ini kita hadapi, kita percaya tahun-tahun atau waktu yang penuh dengan tantangan. Kita tentunya yang mendengar berita-berita itu bisa jadi seperti semacam ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang cemas, ada yang bahkan merasa berbeban berat sekali, dan makin lama makin rasanya seperti sulit dan sesak nafas. Nah, apa sih yang kita perlu hadapi? Dan kita percaya pada saat Yesus ada, itu murid-murid juga mengalami hal yang sama pada saat itu. Waktu mereka lihat sekeliling juga, itu mereka dalam tekanan di bawah penjajahan Roma. Begitu juga kita lihat bagaimana orang-orang yang ada di Alkitab, semua itu dibentuk melalui keadaan yang mencekam, keadaan yang tidak mudah, keadaan yang mengkhawatirkan, tapi mereka bisa survive. Ketika Yesus naik ke surga, mereka menerima kuasa Roh Kudus dan mereka juga berkeliling dan mulai memberitakan Injil. Untuk apa sih diizinkan berbagai hal ini? Ternyata ujian-ujian iman itu selalu ada, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kita mau sama-sama memasuki satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya Tuhan sendiri yang memberi kepada tentunya Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga semua pengurus untuk bisa sama-sama menikmati apa sih yang dimaksud dengan be still di sini. Dan kita tahu Yesus sendiri sebagai contoh teladan utama mengalami satu keadaan di sebuah taman Getsemani. Ia harus berhadapan juga dengan sesuatu yang mencekam, yang dia tahu ini nggak mudah karena Yesus 100% manusia, 100% juga Allah. Dan itu sebabnya secara kemanusiaan ia menghadapinya seperti manusia pada umumnya. Dan ia tetap memberikan kehidupan ya kepada Bapa Surgawi dengan tertelungkup dan tetap berdoa. Dan di atas semua situasi yang rasanya menekan, menghimpit, dia memberikan contoh kepada kita untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan yang mengalaminya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita mampu menghadapi apapun jika kita taruh iman kita di dalam Tuhan, apapun situasinya. Pertanyaannya mungkin ketika kita hadapi hal yang sulit, sungguhkah kita percaya kepada Tuhan yang tetap pegang kendali di tengah situasi yang tidak menentu ini? Dari Filipi, itu Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa. Sebagai murid Tuhan, rasulnya Tuhan,
setelah ia mengalami fase dalam kehidupannya dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ia menuliskan ini karena ia mengenal betul siapa Tuhan dalam kehidupannya. Saya akan bacakan Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini satu ayat yang sangat luar biasa, menghadapi satu keadaan yang tidak menentu, yang mencekam. Bagaimana sih supaya kita bisa memahaminya? Nah, kita belum masuk nih dalam topiknya yang bicara tentang be still. Saya ingin mengangkat bagaimana sih Paulus yang menghadapi bertubi-tubi tekanan demi tekanan, masalah demi masalah, bahkan ia harus dipenjarakan. Ia tetap mampu bersukacita. Nah, itu apa rahasianya? Rahasia yang menyebabkan ia tetap bersukacita, rahasia di mana ia menolak untuk dikontrol atau dikendalikan oleh situasi atau keadaan apapun, dan ia punya satu perspektif yang berbeda, paradigma yang berbeda dalam hidupnya. Ia punya seolah-olah di dalam hidupnya seperti penglihatan ilahi, di mana dia mampu menjabarkannya oleh karena hubungannya yang sangat lekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan rasul yang satunya lagi, Petrus juga punya perspektif yang sama, yang baik sekali, sehingga ia mengatakan jika kita mengalami keadaan tekanan-tekanan, dikatakan sampai kita khawatir, sampai kita ketakutan, serahkanlah segala kekhawatiran kita itu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa sih kok rasul-rasul ini bisa seperti itu ya? Mungkin kita bertanya-tanya. Nah, bahkan dikatakan kembali ke ayat yang tadi, Filipi tadi, dikatakan di ayat yang ke-6-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun, mungkin kita masing-masing berkata begitu ya. Apapun maksudnya apa nih? Apapunnya apa? Iya, semua, tentang semua hal. Di situ dikatakan supaya kita tidak khawatir. Memang kecenderungan kita sebagai manusia itu seringkali yang pertama itu kita khawatir kan. Yang kedua, khawatirnya makin bertambah, itu jadi ketakutan. Yang ketiga, barulah kita berdoa. Tapi justru Paulus ini kebalikannya daripada kecenderungan banyakan orang. Yang pertama yang dia lakukan, karena dia mengenal betul siapa Tuhan dan punya hubungan yang lekat dengan Tuhan, yang pertama itu dia berdoa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, dia tidak peduli dengan keadaan yang lainnya. Yang dia tahu, dia itu harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Bagaimana dengan para wanita sekalian? Biarlah setiap kita tidak khawatir tentang apapun juga. Nah, bagaimana mengungkapkan Paulus ini dari keadaan yang mencekam, kehidupan yang tidak menentu, sesuatu yang menakutkan, hari demi hari yang dia hadapi itu nggak mudah. Bagaimana dia bisa bawa dan menyerahkan kekhawatirannya ini kepada Tuhan, sehingga dia bisa jadi rileks, jadi tenang, jadi bisa mengetahui segala sesuatu tuh dengan baik, bisa berpikir dengan baik, berkata-kata dengan baik, karena sampai dia menuliskannya di ayat yang tadi kita baca, di Filipi 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana ini ayat ke-7 ini bisa dikatakan seperti itu? Apa sih yang membuat dia seperti itu? Nah, siapa ini Paulus? Kita tahu bahwa kehidupannya dulu dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Kita tahu bagaimana dia dulu membenci amat sangat pengikut Kristus. Namun saat dia dalam perjalanan itu, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan hidup yang dahsyat sekali. Dan dia berubah menjadi murid Tuhan dan menjadi rasul. Dan buat banyak dari kita, itu ketika dicekam oleh berbagai hal, kita tidak bisa rasakan yang namanya damai sejahtera. Tapi kenapa
Paulus bisa merasakan damai sejahtera sehingga dia tuliskan ayat 7 itu bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus itu masuk di dalam kehidupan setiap pribadi kita jika kita izinkan. Nah, bagaimana sih? Banyak dari kita kan khawatir ya, banyak dari kita ketakutan. Kita ini perlu namanya damai sejahtera Tuhan. Iya, banyak orang bilang, iya memiliki Yesus, memiliki damai sejahtera. Dan itu yang Paulus temukan. Nah, apa sih yang menyebabkan ini sangat penting gitu ya, dimulai dari sini. Karena jika tidak diproteksi, pikiran dan khususnya hati kita, itu menjadi satu pintu yang terbuka atau celah. Atau menjadi satu topos dikatakan, jadi tempat pijakannya si jahat iblis untuk menyerang kita, sehingga kita rasanya ketika diserang tidak mampu lagi bangkit, tidak mampu lagi berdiri. Sesuatu yang menyerang itu bisa apa saja yang menyerang, bahkan membuat mungkin pikiran itu jadi seolah-olah kayak seperti sesaat kayak frozen gitu. Jadi iman kayak gugur gitu, menjadi pribadi yang negatif. Bahkan kita jadi cenderung menggerutu, mengeluh, dan mulai menyalahkan si A, si B, si C. Bahkan akhirnya tanpa disadari menyalahkan Tuhan. Wow, kita yang mungkin dikenal sebagai orang yang luar biasa, tiba-tiba merosot turun ketika mengalami berbagai hal. Nah, ini adalah satu sikap yang seharusnya kita sadari. Tuhan itu melalui semuanya ini sedang mengajar sesuatu. Waktu kita seolah-olah hancur, Tuhan itu sanggup angkat kita yang hancur. Dan waktu kita perlu untuk bertumbuh gitu, bertambah kuat, itu Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan yang menopang dan menguatkan. Lalu ketika kita rasanya salah dalam jalan kita, dalam cara-cara kita, kita perlu bertobat. Tuhan itu yang akan menginsyafkan, dan Tuhan menerima dan mengampuni ketika kita datang kepada Tuhan bertobat. Lalu kalau rasanya Tuhan, aku butuh menjadi pribadi yang sabar, Tuhan itu yang akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin, para wanita yang Tuhan. Dan mungkin juga ketika kita, Tuhan aku mau Engkau lebih lagi, Tuhan akan berikan hal seperti itu dalam kehidupan para wanita yang Tuhan. Itu sebabnya ketika kita merasa segala sesuatu rasanya tidak menentu, sumber jawaban kita adalah Tuhan. Nah, mari kita mau sama-sama percaya yang kita butuhkan adalah damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu dikatakan melampaui akal budi, segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu kan dituliskan bahwa the peace of God which transcend all understanding. Kata-kata transcend di sini itu kita perlu pahami kenapa transcend all understanding. Maksudnya apa? Ketika kita izinkan Tuhan yang menjadi pengendali kehidupan kita. Ibaratnya kalau kita di sebuah mobil, Tuhan yang setir itu. Kita yang izinkan Tuhan yang ada mengemudikan kehidupan kita masing-masing. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita bukan milik diri kita sendiri, kita milik Tuhan. Jadi sadari hal ini, Tuhan itu yang memegang kendali. Nah, siapa Paulus? Backgroundnya tadi kita sudah tahu. Seorang yang bahkan sangat pandai, seorang Farisi yang sangat pandai. Dia sangat khatam istilahnya, itu semua Taurat. Dan dia begitu hafal juga dengan Mazmur. Nah, saya angkat ini masuk ke dalam Mazmur 46 ayat 10 sampai 11 kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu 11 sampai 12. Saya bacakan dahulu ya. Di situ dikatakan, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Nah, Mazmur 46 ayat 11-12 itu dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan Tuhan semesta alam akan menyertai setiap kita. Jadi Tuhan semesta alam itu menyertai kita. Kota benteng kita, kota benteng kehidupan setiap kita ialah Allah Yakub. Nah,
Apa sih latar belakang dari Mazmur 46 ini? Ini bicara sebuah nyanyian untuk Sion, satu kota yang dikatakan kota kudusnya Tuhan, di mana di dalam kota itu Tuhan sendiri yang berdiam atau bertahta, dan Tuhan yang bertahta di atas kota kudus itu menyebabkan kota itu dipenuhi dengan damai sejahtera untuk orang-orang yang ada dan tinggal. Nah, Mazmur ini berbicara tentang, dari pasal 46 ini bicara tentang keamanan. Sebuah keamanan, sebuah rasa damai, peacefulness, di mana semua orang itu tinggal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi tempat perteduhan sejati buat setiap pribadi yang percaya kepadanya. Dan di ayat 10 itu tiba-tiba berubah. Ayat 10 di dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia ayat 11. Itu mulai muncul Tuhan sendiri yang sedang berbicara secara directly gitu ya kepada umatnya. Tuhan ingin mengingatkan siapa sih Tuhan, bagaimana karakternya, semua gelar-gelarnya, jabatannya, namanya, bagaimana ia adalah kota benteng, ia bisa diandalkan, ia kuat, ia kokoh, ia yang ada di masa saat ini, masa lalu sampai masa yang akan datang. Ia adalah sumber pertolongan yang tepat bagi setiap orang yang lemah, dikatakan. Nah, Tuhan ini lebih atas segala sesuatu, artinya lebih di atas segala masalah, di atas tekanan, di atas badai. Dialah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Ketika ia mengucapkan, membuka suaranya, itu dikatakan at his voice the earth melts. Jadi ketika mendengar, bumi mendengar suara Tuhan, itu langsung itu namanya luluh gitu ya. Dan wow, itu luar biasa sekali. Ketika saya renungkan bagian ini, kembali ke ayat 10-11 atau 11-12 bahasa Indonesianya ya. Bagaimana kita bisa sampai di titik di mana tidak hanya memahami kebenaran firman Tuhan ini yang dikatakan be still and know gitu. Di ayat 10 di dalam bahasa Inggris atau ayat 11 dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita tidak hanya menangkap nih frame-nya, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar percaya ketika Tuhan sendiri yang mengatakan, diam dan ketahuilah aku Allah gitu. Jadi benar gak kita percaya pada bagian itu? Benar gak kita bukan hanya percaya tapi menghidupi ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan sendiri? Kata-kata yang pertama dikatakan know that I am God. Itu berbicara tentang satu pengetahuan daripada Tuhan, satu pengetahuan yang melampaui segala pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Itu bicara tentang janjinya dari yang sejak awal sampai janjinya di masa yang akan datang. Dan dalam konteks ini, itu pemazmur ini sedang mengajak, mendorong setiap umat Tuhan itu untuk mari berikan hidup kita, komitmen, mari kita komitmen untuk datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, pribadinya, bahwa dialah ternyata kota benteng yang kokoh itu. Dia yang bisa diandalkan. Nah, hidup di dalam iman yang seperti ini, yang terus-menerus itu menjadi satu komitmen kepada kedaulatan Tuhan yang memerintah di atas umatnya. Ini yang kita perlu sadari, sehingga setiap umat itu meninggikan nama Tuhan di atas segala sesuatu. Yang pertama adalah sebelum segala sesuatunya, mari kita pahami apa sih yang Tuhan minta dari ayat ini, dari be still ini. Dalam bahasa Ibraninya itu bicara rafa. Nah, ini saya ketika menggali ini, saya sendiri juga kagum gitu pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu dikatakan artinya itu lemah, tidak berdaya. Bahkan arti yang lain itu perlu let go, lepaskan dan harus berserah penuh kepada Tuhan gitu ya. Dan satu lagi kata know itu yada, kita semua tahu ini, itu artinya kita perlu seperti menganalisa, mengamati sungguh-sungguh, bukan hanya mengetahui, tapi mengamati sungguh-sungguh sehingga logik kita juga jalan, logikanya itu jalan, bisa berpikir dengan jernih gitu maksudnya. Nah, itu menarik ya, bagaimana pemazmur itu memakai kata ini
Karena ini dikaitkan kata yang sama juga yang dipakai oleh Nabi Nuh gitu. Ketika dia nggak bisa ngelihat kan, ini sebenarnya daratan ada apa enggak. Lalu dia kirimkan, berikutnya dia lepaskan, itu baru dia memahami, dia punya yang namanya kata yada itu muncul, knowing, karena dia memiliki satu pengertian daripada Tuhan, meskipun matanya nggak ngelihat, tapi dia tahu ada daratan. Dari mana dia melihat burung itu membawa daun gitu ya, seperti dahan kecil gitu. Dan dia tahu, oh di sana ada mulai tanah yang kering. Dan di situ dia tahu bahwa Tuhan sudah membawa dia sampai ke satu tempat yang ditujunya. Nah, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau katakan pada kita masing-masing para wanitanya Tuhan? Di sini dikatakan, be still and know that I am God. Jadi pahamilah siapa Tuhan dalam hidup kita, siapa diri kita yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, yang juga kita bisa berkata, iya aku ini milikmu, dan engkau sebagai Tuhan penjunan atas hidupku yang memiliki ini agenda besar, rencana besar bagi hidupku dan bagi hidup semua orang di muka bumi ini. Jadi engkau yang paling tahu. Kenapa? Karena Tuhan juga yang hembuskan nafas kan kepada setiap makhluk di muka bumi ini. Dan itu juga kata-kata be still itu yang bicara tentang lemah, kita harus pahami bahwa iya Tuhan, aku ini lemah. Aku perlu bersandar bergantung kepada Tuhan yang kokoh. Itu di posisi itu kita perlu sadari, sebab kita diciptakan oleh Tuhan beda nih. Kita tidak sama seperti beruang yang kuat ya. Atau kita nggak mampu berlari cepat seperti citah itu ya. Dan mata kita juga terbatas, nggak seperti burung hantu yang bisa lihat di tengah malam. Bahkan kita nggak bisa seperti onta yang tahan nih di tengah padang pasir. Kita kan mudah letih ya. Dan itu sebabnya mereka semua diberikan itu. Tetapi kita itu diciptakan dengan satu maksud yang luar biasa. Ada roh yang Tuhan taruh di kehidupan manusia, bukan hanya tubuh saja, tubuh, jiwa, dan roh yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain, dengan makhluk lain. Kita dipisahkan untuk apa? Untuk memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan yang menciptakan keberadaan kita. Kita diciptakan untuk hidup sebenarnya di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Allah yang Maha Kekal. Juga memahami Tuhan yang adalah roh, dan Tuhan ingin supaya kita bersama dengan Dia. Jadi pahami hal ini supaya kita bisa menyadari, aku butuh Engkau Tuhan. Aku gak bisa nih jalan sendiri, aku perlu Engkau. Mari sadari dan perlu akui dan berkata, aku mau berserah penuh kepadamu. Dan aku mau lepaskan nih egoku, aku mau lepaskan hakku. Aku mau berkata, ketika dikatakan be still, itu dikatakan, iya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ketika diam dan ketahuilah akulah Allah, dikatakan begitu, iya Tuhan, aku ini lemah, aku milikmu. Maukah para wanita Tuhan mengatakan itu? Dan Paulus itu menemukan jawabannya, karena dia seorang yang khatam ya, belajar Taurat. Dan dia mengatakan di dalam 2 Korintus itu tulisan yang luar biasa, 2 Korintus 12. Jadi dia itu mengatakan, ya aku mau bermegah di atas kelemahanku. Kenapa dia bisa mengatakan itu? Mungkin kita berkata gitu ya. Ini mau bilang begini loh. Hei, lihat semua orang, aku nih punya kelemahan loh. Itu sebabnya aku gak bisa lakukan ini itu sendiri. Aku butuh satu pribadi di mana aku bisa bersandar. Dan dia dalam tulisannya itu dia katakan, Tuhan itulah, Yesus itulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Nah, mari sadari hal ini, ketahuilah bahwa kita semua nggak kuat. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa ada sampai saat ini, tapi karena kuat gagah roh Tuhan. Dan biarlah kita yang seperti Paulus juga tuliskan di ayat yang sama 2 Korintus itu. Yesus itu mengatakan kan ya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Jadi Tuhan itu mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu gitu. Karena di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan itu yang nyata. Dan biarlah kita boleh menyadari, oh ini maksudnya be still
and know that I am God. Dan biarlah segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, mungkin kepahitan, kemarahan, dan macam-macam segala perasaan negatif, maukah kita serahkan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang tarik ini semua dari kehidupan kita, sebab ketahuilah supaya kita diam dan mengetahui bahwa Dialah Allah. Maukah kita lakukan itu? Yang berikutnya, yang kedua, tadi kan kita tahu apa itu dikatakan be still. Nah, dikatakan tentang and know gitu dikatakannya. Apa yang kita tahu tentang kata know ini? Yang kita tahu dengan kata-kata ketahuilah ini. Yada ini maksudnya apa? Ini bicara tentang supaya pikiran kita ini bisa logikanya jalan, bahwa pikiran ini datangnya dari Tuhan kan, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang taruh otak kita bisa memerintahkan semua panca indera ini dan semua tubuh ini bisa bergerak, itu Tuhan nih yang ciptakan. Nah, kembali kepada cerita Nuh tadi yang mengetahui sebelum kejadian air bah itu, kok bisa ya Nuh ini diberikan blueprint ya, dan dia dengan taat bikin itu, bahkan sampai 120 tahun bikin itu bahtera ya. Dan saat disuruh buat, tentunya orang ngetawain karena mau bikin bahtera kayak gitu kan nggak ada air kan, ini lucu di atas sebuah bukit gitu. Dan memang tidak ada hujan pada saat itu, dan yang ada adalah terik ya, matahari yang panas, tapi dia bikin, dia buat, dia nggak peduli kata-kata orang. Kenapa? Dia kenal betul siapa Tuhan. Secara logika itu nggak masuk akal, tetapi ia tidak membiarkan dirinya hanya dipimpin oleh logikanya, tapi dia izinkan pikirannya dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika dia lakukan semuanya, setelah selesai semuanya siap dan semua udah masuk, benar loh itu turun hujan. Orang-orang ketakutan kan, orang-orang kaget ya, orang-orang yang mentertawakan dia. Memang pada saat-saat seperti ini seolah-olah masa depan itu begitu mengkhawatirkan. Tapi bisakah kita percaya kepada Tuhan? Sama seperti Paulus di dalam tempat penjara yang paling gelap di bawah, seolah-olah dia nggak lihat lagi jawaban. Dia bisa diam dan tenang. Setelah diam tenang sesaat, dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa mengizinkan Tuhan yang beracara dengan logika dan kehidupannya karena dia percaya kepada Tuhan. Sudahkah para wanita Tuhan percaya sungguh kepada Tuhan karena itu baik bagi diri kita. Nah, bagaimana sih aplikasinya? Ada dua. Tadi kita udah tahu ya tentang bagaimana diam dan bagaimana kita perlu mengenal kata diam itu, be still itu, dan mengetahuinya itu yada. Dan sekarang bagaimana aplikasinya? Untuk berdiam, untuk be still gitu ya. Itu kita harus izinkan diri kita, harus diangkat nih. Kayak komputer aja, kalau terlalu banyak data masuk, ya, sampah-sampah itu harus dibuang. Semua yang distract kita, segala sesuatu yang mengganggu hidup kita, harus izinkan itu dibuang. Buang semua gangguan-gangguan negatif yang ada dalam kehidupan kita. Buang semua sampah-sampah yang menakutkan. Buang semua berita-berita yang ini dan itu. Jangan cepat copy paste dan send gitu, jangan. Tapi kita lihat, baca, berguna nggak ya kalau saya kirim ini? Kalau misalnya info tentang boleh klik link untuk mencari rumah sakit, itu kan bagus ya, berguna. Para wanitanya Tuhan, saya percaya memiliki hikmat daripada Tuhan. Dan biar kita berdiam diri dulu. Kita juga perlu di dalam kehidupan yang serba cepat ini, aktivitas kita yang melelahkan, semua aktivitas kita kan harus sortir ya. Mana-mana nih yang aku mau lakukan. Kayak kita sortir baju-baju. Kayak kita sortir juga mungkin makanan-makanan yang udah expired. Nah itu kan harus dibuang ya. Jadi sama, kita perlu untuk berdiam diri. Ada satu penelitian, menarik ini untuk wanita-wanita, dikatakan ketika mereka dikumpulkan, tanpa mereka sadari di tengah-tengah mereka tuh hadir seorang ahli atau pakar yang berkata, setelah mereka ngobrol-ngobrol terus di-challenge gitu ya, itu waktu sebelum pandemi ya ini, lalu dikatakan ini ada hadiah, hanya satu syaratnya. Apa katanya semua? Ya bisa diam dulu nggak? Semua diam gitu ya. Oke. Kalau 1 menit aja, tidak hanya berdiam diri 1 menit aja, ini bisa jadi milik
para wanita gitu. Nah, singkatnya semua, oh gampang itu, 1 menit kan? Iya 1 menit. Oke, semua duduk di tempatnya masing-masing. Oke, semua diam. Tapi yang namanya wanita itu disuruh diam loh, ini benar-benar diam. Diam yang be still itu tidak bergerak gitu. Diam aja. Kan mulai nih, mata mulai gede. Salah satu itu mulai gitu, mulai gitu. Itu kan keluarin suara ya. Itu masih dikasih kemurahan, masih diem nih yang orang yang challenge ini. Tiba-tiba salah satu tuh mulai goyang kaki, mulai goyang tangan gitu ya, nggak bisa diem bener-bener. Dan mereka bilang, lama nih, kelamaan nih. Belum, baru 30 detik, ternyata udah mulai goyang. Dan mulai nggak tahan nih, mulut udah kepengen ngomong gitu. Dan mulai protes gitu. Itu kecenderungan manusia, susah untuk diam. Jadi melalui keadaan isolasi ini, Tuhan sedang melatih kita untuk banyak merenung bersama dengan Tuhan. Sedang melatih bagaimana supaya kita bisa singkirkan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang memang tidak baik buat kita, itu kita bisa singkirkan kan. Kita bisa kayak lihat, oh yang ini nggak usah aku ikutin, jangan semua diikutin kan ya. Kita harus tahu ya kapan kita harus berhenti, kapan kita harus beristirahat. Jadi carilah tempat. Kami suka lakukan ini nih, absolute silent. Kalau saya bawa doa gitu, tim doa dan juga beberapa pengerja, biasa kita lakukan absolute silence. Di mana kita berdiam diri, itu dilatih di tempat semuanya nyebar gitu. Dan mereka bisa di dalam ketenangan waktu mereka kembali, 5 menit nanti kembali, itu lebih lama karena sudah dilatih ya. Mereka kembali dan mereka kasih dengan berbagai hal di dalam kediaman. Ketika mereka diam, mereka lihat ada sesuatu yang lihat. Tuhan bicara lewat laba-laba, Tuhan bicara lewat tanaman, Tuhan bicara lewat bunga, bahkan melalui sampah yang bertebaran berbicara, dan itu mengingatkan sesuatu yang dikoneksikan kepada ayat-ayat Alkitab. Itu luar biasa. Ketika kita bagikan, itu jadi gambaran piece demi piece, puzzle demi puzzle, jadi satu gambaran di mana Tuhan sedang berbicara pada saat itu untuk tim apa nih. Dan itu muncul dan kita langsung memuji Tuhan pada saat itu. Jadi bukan berdoa yang memohon-mohon, tapi melakukan absolute silence dan akhirnya meninggikan Tuhan, deklarasi tentang Tuhan. Itu dahsyat. Kita perlu lakukan itu, dan saya percaya yang terakhir adalah yang kedua. Kalau tadi bagian yang namanya luar, aktivitas luar kita, eksternalnya, gangguan-gangguan. Yang kedua, kita perlu dari dalam nih, dari dalam kehidupan kita. Apa sih yang mengganggu hati kita? Apa yang mengganggu pikiran kita? Yang menarik pikiran dan hati kita ini, kalau kita lagi merenung, nah itu apa yang mengganggu? Kita perlu datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tapi kita ternyata nggak bisa. Apa sih yang mengganggu? Mari kita perlu singkirkan. Dan saya akhiri dengan satu pemikiran. Filipi 4 ayatnya 12-13. Sebab aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Biarlah kita bisa mengatakannya dengan sukacita, dengan satu keyakinan penuh bahwa benar Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu memampukan kami untuk tetap kuat. Kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Ini hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau percaya penuh kepadamu yang memegang segala sesuatu dan mengendalikan segala sesuatu. Dan terakhir, percayalah bahwa jika kita mau aman, mau mengalami yang namanya be still itu, merasakan damai sejahtera itu, ketika kita berdiam diri dan hening sejenak, berdiam diri, kita merasakan peacefulness, keamanan, kenyamanan, itu hanya ditemukan dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa dunia ini berikan untuk bisa kekal selama-lamanya. Hanya pribadi Tuhan. Siapa contohnya? Tuhan Yesus. Dalam deraan, dalam segala sesuatu, tidak pernah mengucapkan kata-kata negatif. Dialah contoh terutama bagaimana ketika dia didera, ketika dia diludahi, ketika dia ditarik janggutnya, itu dia tidak balas, terus jalan melangkah. Bahkan ketika tidak kuat, jatuh,
bangkit lagi karena tahu aku harus menyelesaikannya. Rencana Bapa harus aku selesaikan. Dan dia berikan tangannya, lalu dia dipaku tangan dan kaki. Lalu yang terakhir, kata-kata itu kan luar biasa ya. Bapa ampunilah mereka. Itu satu pelajaran yang luar biasa. Ada ketenangan. Kenapa? Karena punya waktu. Punya waktu untuk menyingkirkan segala sesuatu. Aktivitas dunia setelah selesai pelayanan selalu naik ke atas. Dan menyendiri bersama Bapa Surgawi. Pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas selalu cari juga pagi-pagi mencari Bapa Surgawi. Itu teladan yang luar biasa. Itu sebabnya kita patut bersyukur bagaimana Tuhan kasih hal-hal seperti itu. Dan bahkan ketika dia tahu murid-muridnya meninggalkan dia, Tuhan tidak marah loh. Ketika bangkit Tuhan cari loh mereka. Dan Tuhan memulihkan mereka satu demi satu. Khususnya Petrus mengalami yang namanya pemulihan secara pribadi dari pribadi Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan pada akhirnya meminta supaya setiap kita berdiam diri untuk menantikan janji Bapa. Itu juga yang Tuhan berikan pada kita semua. Maukah kita berdiam diri? Be still and know that I am God. Biarlah kita ketahui bahwa Tuhan ada, Tuhan nyata. Kita mau tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau luar biasa. Mari Tuhan beracara dengan kehidupan setiap pribadi kami. Kami mengakui kami lemah, kami punya banyak kelemahan. Itu sebabnya di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu nyata. Sebab Engkaulah pribadi yang kokoh, tempat kami bersandar. Engkaulah solusi ya Tuhan. Dan ketika kami mengatakan bahwa kami mengenal, mengetahui siapa Engkau, kami menyadari kami harus menggunakan pikiran dan hati kami ini untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mari Tuhan beracara terus pakai setiap wanita yang tergabung di dalam Faithful Woman Service ini menjadi wanita yang luar biasa. Berkati ya Tuhan, baik Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja, pelayan Tuhan full timer, semua diberkati oleh karena Tuhan yang memanggil dan memilih setiap pribadi untuk maksud yang mulia. Dan biarlah kami sama-sama bergandengan tangan untuk pelebaran kerajaan Tuhan bisa diberitakan kemana-mana karena Tuhanlah pribadi yang luar biasa. Kami mau menyerahkan hidup kami mau berserah penuh, kami tunduk kepadamu Tuhan yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah Tuhan, Faithful Women Service, Tuhan berkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat-Mu di Faithful Women Service. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Cindy Montolalu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Berkati Ibu Cindy Montolalu, jadikan saluran berkat bagi banyak orang, berkati keluarga dan kesehatannya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Amos Hosea dan Ibu Gembala kami, Ibu Gina Hosea, serta Gabriel. Tuhan, berkati dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan saluran berkat bagi banyak orang. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin serta para menteri, kabinet tinggi, camat, lurah, RT, RW. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan mereka kekuatan Tuhan yang datang daripadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepengurusan Faithful Women Service. Berkati Ibu Thelma Tuhan sebagai Ketua Faithful Women Service serta kepengurusan yang sudah ditetapkan. Biarlah Tuhan di dalam program yang sudah ada dapat kami jalankan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua para tenaga medis dan para pasien terpapar COVID. Tuhan Yesus berkati mereka ya Bapa. Berkati dokter, suster Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang datang daripadamu ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para pasien terpapar COVID. Tuhan berikan mereka kesembuhan Tuhan. Berikan mereka pemulihan ya Bapa. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kasihani mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun.
dari tanggal 22 sampai tanggal 30 Juli. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka rindukan Tuhan, biarlah Tuhan buka jalan, berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Biar pujian yang kita naikkan, penyembahan doa yang kita naikkan, dan firman yang kita dengar, itu semuanya mendapatkan kekuatan dan berkat bagi kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai jumpa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu,
bersyukur selalu padamu Bapa. Oh